kesempatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga pada pagi ini kita bisa menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah dan sekaligus kita sempurnakan dengan thalabul ilmi, memperkaya pengetahuan ajaran agama kita, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memkaruniai pengetahuan yang luas, yang dalam, dan mempermudah semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan setelah subuh ini saya akan mengajukan satu khusus tema untuk Minhajul Khusyuk. Minhajul Khusyuk, usaha menuju kepada kekhusyukan. Usaha menuju kepada kekhusyukan. Kalau kita berbicara berusaha untuk menuju kekhusyukan, tanda petik kita mencari fikihnya ya. Kekhusyukan di sini adalah dalam artian sholat, tidak pada mata khusyuk yang lain. Maka acuan pertama yang kita kemukakan adalah alasan Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keberkahan ilmu kita, biar manfaat itu ketika kita sudah menemukan satu tema, kemudian usahakan di awal itu adalah dasarnya. Landasan dasarnya adalah yang normatif adalah Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan hadis Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang artinya qad itu artinya sungguh. Alasannya karena jatuh sebelum fi'il madi, dan fi'il madinya adalah fi'il madi muta'addi yang ikut wajan af'ala, bukan fa'ala. Jadi kalau qad aflaha, qad itu artinya sungguh. Kalau qad itu jatuh sebelum fi'il mudhari' yafluhu, artinya kadang-kadang. Berarti kalau aflaha itu artinya beruntung, maka qad aflaha artinya sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Al-mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Siapa yang beriman itu? Allah menjelaskan, dia terarah. Tujuan utama itu biar terarah, tidak kemana-mana. Kita lebih selamat menggarisbawahi tafsirnya Allah sendiri, penjelasan Allah sendiri. Si dimaksud sungguh beruntung orang yang beriman itu imannya yang bagaimana. Nah, dijawab oleh Allah ayat berikutnya, alladzina hum fi
sholatihim khashi'un. Orang mukmin yang beruntung itu adalah orang yang sholat di mana sholatnya itu sangat khusyuk. Nah, apa hubungannya dengan tema yang akan kita bahas yang singkat ini adalah yang kita garis bawah itu adalah kalimat khusyuknya itu. Makanya minhajul khusyuk sholat, berusaha menuju kepada kekhusyukan. Allah ungkapkan di awal itu aflaha. Jadi aflaha itu artinya falah, falaha, yafluhu, aflaha yuflihu iflah. Artinya keberuntungan. Di sini artinya dua, punya arti dua. Falah itu, aflah itu orang yang sukses dan bahagia. Jika kalau Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang ini sukses dan bahagia. Dua ya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Siapa itu yang sukses dan bahagia itu? Orang yang beriman, yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Jadi dua, bahagia, sukses dan bahagia. Ada orang itu hanya sukses tapi belum tentu bahagia. Sukses tapi belum tentu bahagia. Apa contohnya Bapak Ibu? Sukses tapi orang bahagia. Apa menurut? Kalau dalam bahasa Quran itu sukses tapi orang bahagia itu namanya fauzan. Faqad faza fauzan azima. Dia sangat sukses tapi orang bahagia. Kalau yang pertama tadi apa? Aflaha itu sukses dan bahagia. Quran menampilkan lagi namanya faqad faza fauzan azima. Dia fauzan itu apa ya? Sukses. Tapi orang terlalu bahagia. Ini sampean seneng ini. Seneng ini ibu bapak. Pertama, aflaha, sukses bahagia. Itu namanya aflaha. Yang kedua, fauzan, fauzi, faza. Itu cuma sukses. Terus saya ungkap yang ketiga, orang yang bahagia saja tapi tidak terlalu sukses. Kalau ini jadinya milih yang mana? Pagi-pagi kok menang. Sukses bahagia. Yang satu sukses saja. Yang ketiga bahagia saja. Sampai pilih yang sukses dan bahagia. Sukses saja itu apa? Karirnya muncak, tapi hidupnya orang tenang. Karena apa? Dia sukses, tapi sukses di bidang materi. Tapi di bidang kenyamanan masih kurang nyaman hidup. Itu Quran dulu.
Sedangkan yang ketiga itu bahagia. Bahagia itu kalau dalam bahasa Quran itu apa? Namanya farhan, farihah. Farihah itu bahagia walaupun tidak terlalu sukses. Gitu. Akademinya biasa-biasa saja. Lulusan SD atau SMP nggak pernah wisuda lagi. Zaman dulu SD kan nggak wisuda. Saya itu digelontong kalau baik. Terus metu dhewe kelas 6 terus metu. Mal kelas 1 ini orang 1B, 1A, siji A, siji B. Ya barusan ditelepon teman saya SD itu. Kita itu sekolah SD itu sampai 9 tahun loh, Mat. Manggil saya kan Mat Subhan gitu. Iya ternyata ya lamanya di situ kita itu. Lan dulu saya itu monopedia, gak lulus setahun. Coba. Ono siji B, siji A, siji B orang lulus setahun. Kelas 6 itu 6B, 6A, 6B. Berarti berapa tahun itu SD gue? 9 tahun. Baru gue lulus ya. Semua itu orang diapa-apa zaman biyen. Mengapa saya masih ingat itu, ibu saya itu diundang di madrasah itu pelepasan akhir usaha gitu, masih ingat saya. Kawan ngadep ning ngarepan semua, udah difoto toh. Fotonya ya ora ono. Ya ono fotone kan tak share sekarang. Piye ciriku piye sekarang. Tapi apa? Sekalipun dia tidak terlalu tinggi kesuksesan dalam bidang pendidikan, ya kan? Tapi bahagia banget, ya kan? Hidupnya tentrem banget. Itu namanya apa? Farhan, farhan, farihina. Allah itu, saya kemarin tuh baca satu ayat Al-Quran karena saya punya program di Kementerian Agama itu 1 minggu khatam surat Ali Imran ayat 160. Ya, 160. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Kamu jangan mengira terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya, bahkan dia itu hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhannya, yurzaquna, mereka penuh dengan rezeki. Kamu jangan mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Kita nggak boleh mengatakan seperti itu. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Termasuk fisabilillah itu kan jenengan datang di masjid dalam rangka thalabul ilmi, itu bagian dari fisabilillah, Bapak-bapak Ibu. Asal niatnya bulat, bener-bener ke masjid jamaah dan menuntut ilmu, itu fisabilillah. Kalau fisabilillah berarti jenengan itu berhak menerima zakat. Tapi kan wagu wis mampu kok diberi zakat. Status di sini itu namanya fisabilillah, menuju kepada masjid jamaah dan menuntut ilmu. Nah, menuntutnya ilmu itu adalah fisabilillah. Sehingga kalau meninggal, ada yang meninggal jantungan, ya kan, gara-gara ngantuk sak terusin, ya kan, sampai meninggal. Orang itu meninggalnya apa? Orang nasi jawab.
Sakit. Orang itu meninggalnya sakit. Beda dengan orang yang mau datang ke masjid tapi enggak, ya kan? Tapi cuma ganggu di sebelah kiri kanannya biar gagal kajiannya, meninggal kejeglung got. Itu meninggal apa? Ayo. Kebalikan dari syahid itu apa? Sangit. Si jenis syahid, si jenis sangit. Sangit itu jelas terbakar yang banyak asapnya. Tapi kalau syahid mulia. Kalau dalam kualifikasi ilmu akhlak itu, orang yang menuntut ilmu, sedang menuntut ilmu atau akan menuntut ilmu dalam perjalanan itu kalau meninggal syahid. Tanda petik syahidnya syahid akhirat. Tahu nggak syahid akhirat? Karena dua syahid itu, syahid dunia dan syahid akhirat. Syahid akhirat itu syahid yang tetap dimandiin, tetap dikafani, ya kan? Tetap proses dalam kematian itu. Itu namanya syahid akhirat. Tapi kalau syahid dunia itu adalah orang yang berjuang untuk membela agama Allah, perang, terus tertembak, meninggal. Saudara-saudara kita umpamakan ya, mempertahankan kesucian dari wilayah Palestina dari ancaman Jawa Israel laknatullah, mempertahankan Masjidil Aqsa. Tapi agresif dari Israel terus menyerang sampai meninggal. Nah, meninggalnya mereka di tempat sampai berdarah-darah itu namanya syahid. Syahidnya syahid dunia. Ora oleh dimandiin, ya kan? Apa adanya dimakamkan seperti itu. Untuk apa? Sebagai saksi darah yang mengalir itu. Namanya syahid dunia. Opo ono ning dunya. Nah, wong sing melu pengajian jamaah tadi itu kemudian ketabrak motor dari belakang seperti Pak Tasurun Nadiri dulu itu ya, dari jamaah saya di Jakarta Tulisal di mana itu. Kemudian di Anidaya nyambung ngarepe omah, bokonge ditendang wong carodok setengah mabuk dari belakang motor buanter nyusuk ning ngarepe omah, setengah masuk got, meninggal. Wonge isih pakai apa? Ruku. Nah, saya ditanya, itu syahid napa boten? Coba dari masjid Bali, ya kan? Tiba-tiba belum sampai rumah wis ditubruk motor dari belakang, meninggal. Saya katakan itu meninggal syahid. Kalau ini syahid akhirat, buta suruh nadiri tetap dilepas dulu, mandiin biasa. Tapi kalau kalau perang namanya kital, ya, dalam medan peperangan kemudian meninggal, itu namanya meninggal dunia, syahid dunia. Tetap apa? Tetap dimandiin dan segala sesuatunya. Jadi ada bedanya. Nah, di sini kalau mengatakan kamu jangan mengira orang yang meninggal fisabilillah itu adalah amwat mati. Ya toh, bal ahya, tapi mereka itu hidup inda rabbihim, di sisi Allah, yurzaquna, diberi rezeki oleh Allah. Artinya apa? Bahagia. Nah, bahagia itu gimana? Apa teruskan ayat? Farihina ma'atahum. Nah, ini kan gimana? Farihin. Betul-betul namanya Mbak Mas Farihin. Farihah termasuk farihah. Farhan itu satu akar. Kalau jawabannya farihina, artinya apa?
atahumullah, atas pemberian Allah, min fadlihi, dari karunia-Nya. Menurut orang-orang itu tidak terlalu sukses, biasa-biasa saja, tidak menjabat suatu jabatan pemerintahan. Bahkan di kampungnya jadi sekretaris RT. Ya, tapi apa? Farihin, mereka bahagia. Nah, beda dengan yang satu tadi apa? Falah. Falah itu bahagia dan sukses dan bahagia. Dan yang satunya adalah fauzan, hanya wilayah sukses, tapi tidak terlalu bahagia. Makanya jenengan itu kalau mendengar azan itu berarti dua loh. Rahasia azan itu, kenapa Rasulullah itu mengiyakan laporan sahabatnya tadi malam mimpi suara apa, bahasa azan itu. Bahasa azan itu kan bukan dari Rasulullah, tapi dari sahabat Rasulullah yang sangat dekat, ya. Kemudian dia mimpi, terus mimpinya disampaikan kepada Rasulullah begini. Itu panggilan azan. Kok ada kalimat hayya 'alas shalah, yang satunya hayya 'alal falah. Kemudian diresmikan, itulah tanda apa yang kamu mimpi kamu itu, pakailah ketika pada waktu sholat itu dikumandangkan. Apa itu? Hayya 'alas shalah, yang satunya hayya 'alal falah. Sholat itu artinya menyatu dengan Allah, connect dengan Allah. Yang kedua, falah, ya kan? Hayya 'alal falah. Falah itu suatu akar dari aflaha. Artinya apa? Orang kalau mendatangi sumber suara yang di mana itu? Di mana sumber suara itu? Masjid kan, Baitullah. Apa yang terjadi? Kamu akan sukses dan bahagia, dua dapatnya. Kalau cuma di rumah saja, kamu cuma sukses. Tapi kalau mendatangi sumber suara itu namanya falah, itu kamu insya Allah akan diantarkan menjadi apa? Sukses dan bahagia. Nah, itu banyak orang yang nggak tahu karena bahasa. Makanya orang Mekah itu tahu bahasa. Begitu ada azan, sing dodolan kerupuk diapakan aja? Lu sampai kok ngerti? Iya toh? Sing arep-arep kowe ditutup atau malah tambah dibuka? Tutup kabeh dhisik. Terus kemana itu? Ke sumber suara. Karena ada kata-kata apa? Falah, hayya 'alal falah. Rene, tak kandhani rene. Kowe bakal sukses lan bahagia. Oh, ditutup. Apa yang terjadi? Nah, kalau pandangan orang yang hanya konsentrasinya sukses, ini kapan tak tutup? Ayo, piye jawabannya? Rugi. 1 jam orang melayani konsumen, ruginya berapa itu? Nah, ini berarti ada kan pandangan manusia dengan pandangan siapa? Allah. Makanya kalimatnya pakai falah. Bukan hayya 'alal 'azim, hayya 'alal farhin, atau farihin, bukan. Tapi apa pakai kata-kata apa? Hayya 'alal falah. Jadi ini kalau didongkan dengan orang yang tidak ngerti bahasa, baru ngerti berarti panggilan sholat yang namanya adzan itu pasti dia akan dipenuhi oleh Allah, sukses dan bahagia. Oh begitu. Nanti kalau begitu aku dodolan es teler tak
Rata-rata Jumatan yang laki-laki apa? Masjid kan? Lah apa? Sholat wajib itu hanya Jumatan? Tidak kan? Tapi 5 waktu itu apa? Wajib gitu. Nah oleh karena itu jemaah berbahagia, walaupun tema ini adalah tema menuju kepada kemusuhan, dan orang yang khusyuk itu tandanya orang yang apa tadi? Yang mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan besar. Nah oleh karena itu benar apa itu? Bapak-bapak itu kan ada satu daerah yang dulu tidak maju, ya, bahkan terus menurun inflasinya itu, tapi begitu menerapkan satu ayat Al-Quran melejit dibanding dengan daerah-daerah lain. Mana itu di luar Jawa itu? Di ujung Pan itu mana itu? Muarawai itu. Bupatinya itu menerapkan setengah jam sebelum adzan duhur dan asar harus semua ASN sudah ada di masjid. Karena ada yang bisa seperti itu. Kalau tidak nurut gitu pindah, siap mutasi di daerah lain. Itu. Dan benar terjadi. Dulu sampai 1 periode itu 5 tahun itu, wah sekarang luar biasa. Sumber apanya, rezeki dari mana itu terpenuhi semua. Sejahtera semua. Satu daerah ini. Karena apa? Dasarnya itu surat Al-Quraisy. Jadi kan apa betul surat Al-Quraisy? Pun nanti mau coba itu. Terus apa yang kan ada kalimat li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i wasoi falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju', kemudian wa amanahum min khauf. Beliau ceramah dengan lantang di hadapan para ASN ketika upacara itu, langsung diberikan itu apa? Kalian kalau ikut filosofi ayat ini, Allah tanggung 2 kan. Datang di satu tempat beribadah namanya falyabudu hadal bait. Segera kamu beribadah di rumahku. Hadal bait. Mana rumahnya Allah itu? Masjid. Berarti ketika ada apa? Panggilan Anda, segera kemana? Ke rumahku. Hadal bait. Rifal yang butuh di situ adalah beribadahlah kamu ketika ada panggilan itu, segera masuk ke rumahku. Hadal bait, rumahku itu. Ya, coba. Itu jelas ayatnya. Nah, kalau sudah masuk di rumahku itu terus apa kata Allah? Apa? Alladzi at'amahum min ju'. Allah janji kamu tidak akan pernah lapar. At'ama itu kan to'am. To'am itu kan makanan. At'ama, Allah mencukupi apa yang kamu butuhkan dalam hal biologis. Berarti apa? Kamu dijanji oleh Allah nggak pernah lapar. Orang yang nggak pernah lapar itu apa? Sejahtera. Karena pengen mie godok takut dewe, pengen soto sudah dengar kita tek ya, harumnya sampai masuk. Beda dengan yang masih tidur di rumah. Jangan sudah ditunggu di belakang jenengan itu, kerupuknya masih diikat. Takut apa? Aku sudah janji, at'amahum min ju'. Aku siapkan apa yang kamu butuhkan dalam hal dunia. Itu namanya at'amahum min ju'. Ju' itu lapar. Jadi orang itu kalau memenuhi panggilan
Allah seperti itu, segera itu Allah siapkan senjata. Nah, yang kedua apa? Wa amanahum min khauf. Nah, ya. Wa amanahum min khauf. Apa artinya? Kamu terhindar dari rasa takut. Hidupnya orang yang tidak takut itu progres, maju. Kalau orang selalu maju, tegar, berarti dalam kondisinya apa orang itu? Sehat. Karena sehat itu segalanya. Kimmatul sihat. Sehat itu puncak kenikmatan. Berarti apa? Tanggungan Allah itu luruh. Kalau kamu menemui panggilan Allah, apa tadi? Sejahtera dan sehat. Ada contohnya itu. Itu karena apa? Karena dia mensosialisasikan begitu hebatnya orang yang berusaha sholat dengan sholat yang khusyuk itu, sehingga apa? Mendapatkan falak tadi itu, kebahagiaan dan apa? Kesuksesan. Ada yang bertanya tadi? Ada yang bertanya betul? Kayaknya ada yang bertanya tadi. Nama? Oh, sudah pulang. Oh ya, berarti nanti ditulis ya. Ya sih. Itu namanya apa? Namanya menuju kepada khusyukan. Ya, arti khusyuk. Artinya konsentrasi penuh dengan perhatian. Nah, kalau ingin menuju pada kekhusyukan, pertama adalah konsentrasinya qobliyah dan ba'diyah. Artinya apa? Apa yang seharusnya dilakukan sebelum sholat dan apa yang dilakukan setelah dalam kondisi sholat, sedang sholat. Jadi sebelum sholat dan di dalam sholat. Kalau sebelum sholat berarti apa? Diperhatikan wudunya. Kalau ingin khusyuk berarti wudunya wudu khusyuk, benar. Ya. Saya kemarin diminta untuk di Islamic Center Candi Gebang itu membuat satu makalah kecil. Ada begini. Asbigul wudu. Artinya apa? Kamu kalau wudu itu konsentrasi benar. Karena konsentrasimu itu menunjukkan konsentrasi sholat. Jadi ternyata wudu itu kalau kita lihat filosofinya identik dengan sholat. Karena apa? Wudu itu kan anggota wudu semua ketika basah dan menurunkan apa? Sisa air wudu itu tidak sekedar turun loh airnya itu. Tapi air yang turun itu adalah juga membersihkan apa yang menjadi masalah di tangan itu. Kalau dosa itu ada di tangan, maka tangan dosa yang ada di tangan itu ikut turun. Turunnya apa? Air tadi. Ada nggak perbuatan seperti itu? Kalau muka yang dibasuh mesti ada air yang jatuh netes dari mana? Muka. Kalau jatuh dari muka berarti apa? Semua dosa yang ada di muka itu ikut hilang. Tak upaya seperti hilangnya apa? Air. Kita berkumur mengeluarkan air dari mulut kita. Berapa banyak dosa kita di mana? Di mulut kita hilang. Tahu banyak hilangnya apa tadi? Air pada mulut kita yang kita buang itu.
Berarti kalau begitu siapa? Bisa hilang kalau orang itu menyadari. Dan itu namanya khusyuk, menyadari itu. Kalau tidak sadar-sadar berarti apa? Belum menangkap. Jadi menuju khusyuk kok. Kalau orang tidak menyadari yang dilakukan itu berarti khusyuk apa betul? Nah, baru menuju. Ya tak? Baru menuju, belum sampai innya. Nah, begitu. Umpama kan sudah ditata makanan, tapi orang dimakan-makan, lah kapan? Ya akhirnya cepat. Makin melempem. Apanya? Udah toh, jadi kan? Tadi panggil-panggil, monggo, ayo. Panggil kita tuh Pak. Oh bis, ya. Kalau kita ngajak makan, ya berarti ini. Jadi apa? Keyakinan di dalam beramal beribadah itu menuntut untuk mendatangkan hikmah tadi itu. Nah dulu sudah pernah saya sampaikan ini ya. Sebelum sholat itu berarti apa? Wudhu. Di dalam sholat itu berarti mengerti apa yang diucapkan. Nah, berusaha seperti itu. Jika beliau sholat itu berarti wudhu. Karena wudhu itu apa? Wudhu itu pengantar, mengantarkan jenengan bisa sholat yang khusyuk. Dan urutan-urutannya dan pesan moralnya wudhu itu harus dipenuhi. Karena apa? Wudhu itu miftah. Miftah itu kunci. Kunci apa? Kunci sholat. Jadi kunci sholat itu adalah wudhu. Sedangkan sholat itu adalah kunci surga. Nah kan ada bahasa gitu kan, al-wudhu'u miftahus sholat, was sholatu miftahul jannah. Wudhu itu miftah. Miftah itu apa? Kunci sholat. Jadi kalau sholat itu kena rohnya, itu kudu dikunci dulu, dibuka dulu. Nah cara bukanya gimana? Sholat apa? Wudhunya kudu api. Berarti kudu api berarti apa? Kudu khusyuk, tahu apa yang dipesankan dalam wudhu itu. Gerakannya bagus, apa yang dibasuh, apa yang diusap itu tahu. Sekaligus yakin bahwa yang diusap itu semuanya hilang apanya tadi? Dosanya. Nah itu kudu yakin ibu-ibu bapak-bapak, kita berusaha deh. Walaupun ada orang yang mengartikan di luar itu gak apa-apa, karena itu oke ya, gak masalah. Tapi saya yakin orang yang memahami arti wudhu itu dua. Wudhunya sah, berpahala. Yang kedua, wudhu itu bisa mengantarkan, menghilangkan semua dosa di anggota wudhu yang dibasuh dan yang kena air. Harus dua itu. Kayak orang sholat, kayak puasa itu loh. Puasanya sah karena tidak membatalkan apa-apa yang membatalkan dari sahur sampai apa, dari adzan subuh sampai apa, maghrib. Sah kan itu kan, sekaligus dia berpahala. Karena apa? Bisa menjaga. Makanya kan ada berapa banyak orang yang puasa tapi hanya dapat lapar dan dada saja, gitu kan? Dan laparnya saja. Berarti apa? Tidak ada nilainya. Tapi sah sebagai seorang mukmin muslim puasa. Tapi poso ini ora ono apa-apa. Wudhu juga begitu. Bagaimana bisa mengantarkan sholat khusyuk kalau wudhunya juga ora khusyuk? Nah, yang didadani apa? Wudhunya harus. Artinya apa khusyuk? Tahu apanya? Tahu rohnya wudhu itu. Konsentrasi, mana yang dibasuh, mana yang diusap. Jangan dibarengi dengan keguyon.
sholat. Kalau di dalam sholat berusaha sedikit demi sedikit tahu apa